Halo Sobat Fasya, selamat datang di podcast perdana Ngobras, ngobrol bareng Sobat Syariah. Nah, di mana aku di sini sebagai host, aku Muntiatul Badiah ya. Jadi di podcast ini kita nantinya tuh akan membahas terkait tentunya dunia kampus Fakultas Syariah dan juga isu-isu hukum terkini, baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, untuk episode perdana ini Sobat Fasya, kita bahas yang di dalam kampus dulu lah. Masa mau keluar sih? Nah, kita di sini akan membahas salah satu program studi yang ada di Fakultas Syariah, yakni Hukum Keluarga Islam atau akrab sekali dengan sebutan HKI. Nah, di kesempatan kali ini nih, kita nggak sendiri, sudah hadir bersama kita Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Ahmad Hasanuddin Dardiri. Selamat datang Bapak di podcast perdana Fakultas Syariah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Kalau saya tidak salah ingat nih Bapak, kemarin HK ini baru saja melaksanakan asesmen lapangan Bapak. Ya. Dan memperoleh peringkat unggul gitu Pak. Nah, kalau saya nggak salah lagi nih, sebelumnya itu peringkat B ya Pak? Peringkatnya sebelumnya adalah baik sekali. Baik sekali. Awalnya memang akreditasi itu huruf, lalu kemudian kita berubah ke baik sekali dan unggul. Nah, kita sudah berubah dari yang awalnya B itu ke unggul, ke baik sekali. Lalu kemudian kemarin kita sudah menjalani visitasi dan alhamdulillah untuk nilai yang kemudian keluar itu kita masuk dalam kategorisasi unggul. Oke, untuk kategorisasi unggul ini pastinya panjang prosesnya dilalui gitu ya Pak. Boleh diceritakan kepada Sobat Fasya Bapak? Ya, kalau untuk program studi HKI memang salah satu program studi yang paling lama di Fakultas Syariah dan yang tertua di Fakultas Syariah, dan memang dalam perjalanannya kita sudah pernah melakukan akreditasi di tahun 2015. Lalu kemudian 2015 itu kita sudah melakukan akreditasi, baru kemudian akreditasi itu dilakukan kembali tahun ini setelah kemarin kita melakukan pengakuan untuk yang awalnya B menjadi baik sekali. Baru kemudian di tahun ini kemudian kita dilakukan visitasi untuk akreditasi dan alhamdulillah hasilnya unggul. Dan kalau bicara tentang proses kreatifnya ya tentu semua program studi akan berjuang untuk menjadikan program studinya unggul, itu mesti. Dan alhamdulillah kita punya tim yang sangat hebat sekali di Fakultas Syariah dan kompak. Untuk tahun ini kita melakukan akreditasi itu mulai persiapannya sejak tahun kemarin, berarti 2025. Lalu kemudian kita memang mempersiapkan itu sampai pada akhirnya kemudian kita divisitasi baru pada bulan setelah lebaran kemarin, baru kemudian kita dilakukan visitasi dan alhamdulillah hasilnya memang unggul. Ya, berarti memang ada kontribusi dari tim yang hebat di Fakultas Syariah ini Bapak. Mungkin untuk Sobat Fasya bisa dicontoh lah ini kehebatan, kekompakan gitu Bapak untuk melaksanakan proses akreditasi ini. Dan tentunya untuk Sobat Fasya juga untuk mengerjakan skripsi maupun yang lainnya juga harus seperti itu ya Bapak. Ya, salah satu indikator yang banyak disorot sebenarnya adalah ada keluaran atau karya publikasi dosen dan mahasiswa. Itu juga masuk dalam kategorisasi yang kemudian nanti membuat predikat unggul. Lalu kemudian jumlah mahasiswa dan dosen, rasio antara mahasiswa dan dosen itu juga masuk. Dan yang belum kita punya sebenarnya adalah mahasiswa asing. Mahasiswa asing itu kita belum punya, tapi tahun ini alhamdulillah kita nanti akan dapat mahasiswa asing baru untuk di tahun 2026. Informasinya dari admisi. Jadi admisi memang
semuanya harus sudah punya mahasiswa asing, karena kemarin yang kita pakai di tahun 2025 itu adalah mahasiswa paruh waktu. Jadi mahasiswa paruh waktu, mahasiswa asing yang kemudian belajar di sini tapi tidak full time. Oh, mungkin online gitu apa Bapak kemarin? Datang ke sini. Oh, datang ke sini. Ada 8 mahasiswa asing yang kemudian belajar bareng dengan kita, tapi memang statusnya bukan mahasiswa untuk full time. Ya. Karena itu salah satu indikator yang nanti kemudian bisa mendongkrak nilai dari fakultas. Dan alhamdulillah kemarin waktu akreditasi juga ada salah satu penyampaian dari asesor. Beliau menyatakan bahwa ini harusnya sudah layak untuk diakreditasi internasional, karena secara nilai mencukupi. Cuman memang kita ternyata kendalanya ada di belum punya mahasiswa asing. Itu. Sehingga nggak tahu nanti apakah kemudian mau akan dilakukan akreditasi internasional atau tidak. Ya, untuk yang ini sempat fase kita tunggu ke depannya nanti. Oke, selanjutnya Bapak tadi sempat disinggung bahwa HKI ini termasuk prodi awal gitu Bapak di Fakultas Syariah. Boleh diceritakan awalnya itu seperti apa? Kok bisa ada HKI gitu Pak? Prodi Hukum Keluarga Islam itu salah satu prodi yang tertua di UIN, karena memang dulunya ada jurusannya itu hanya 2. Salah satunya adalah jurusan Hukum Keluarga Islam. Itu pertamanya, karena memang ada pendidikan agama Islam kalau nggak salah, dan jurusan Hukum Keluarga Islam. Saat kita masih belum jadi masih gabung dengan Wali Songo. Okay. Nah, kemudian bertransformasi sampai pada akhirnya kemudian sekarang menjadi program studi di Fakultas Syariah, yang Fakultas Syariah itu kemudian akhirnya memiliki 3 program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, baru kemudian yang terakhir Hukum Tata Negara. Dan alumninya sudah banyak. Rata-rata dari kalau yang kemudian awal, rata-rata kalau alumni UIN yang kemudian dia sudah lama itu biasanya nanti jurusannya di 2. Kalau nggak di syariah yang jurusan hukum keluarga, berarti di PAI. Itu rata-rata rata-rata memang semuanya. Kalau yang ngajar di sini itu ada Pak Yusuf Humaini. Itu beliau adalah salah satu alumni dari program studi Hukum Keluarga Islam. Ya, sudah mencetak lulusan yang keren gitu. Oke, menarik sekali nih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita ke kelas-kelas nih, Bapak Ahmadi. Nah, jadi itu banyak pandangan bahwa mahasiswa hukum, mahasiswa syariah itu mereka hanya paham di teori saja, Pak. Enggak, untuk prakteknya ya mungkin masih kurang atau gimana gitu. Mungkin bisa berikan pendapatnya, Pak? Kalau untuk secara pembelajaran memang kita tidak hanya dalam konteks praktek atau tidak hanya dalam konteks teori, tapi kemudian kita juga ada praktek-praktek yang kemudian kita ajarkan. Misalnya mata kuliah yang hukum acara atau mata kuliah yang legal drafting, itu adalah bagian dari kita membekali mahasiswa kita dengan praktek langsung. Jadi nanti beracara. Bahkan di tingkat mahasiswa kita juga punya moot court community. Yang moot court community itu konsentrasinya adalah di bidang peradilan semu. Sehingga memang mahasiswa syariah selain mereka dapat secara teori di dalam kelas, lalu kemudian mereka ujian praktek dalam bersidang, mereka sebenarnya punya komunitas yang bisa mereka kembangkan sendiri di dalam moot court community. Dan itu sangat membantu sekali, karena beberapa event perlombaan juga mereka akan ikuti, sehingga ketika kemudian mahasiswa Fakultas Syariah itu belajar, mereka tidak hanya belajar teori, tapi dalam konteks praktiknya itu mereka juga melakukan itu. Apakah nanti prakteknya itu cuma sekedar di peradilan semu gitu, Pak, atau langsung terjun ke lapangan nih, Pak, nantinya? Ada program seperti itu, Pak? Kalau program untuk terjun ke lapangannya kita punya lewat MBKM atau magang di
peradilan itu kita punya, dan tidak cuma itu sebenarnya. Kalau dalam konteks praktek kita di program di Fakultas Syariah, lalu kemudian kita juga punya pusat studi ilmu falak yang sebenarnya konsentrasinya lebih dekat ke hukum keluarga Islam, dan itu biasanya kita akan berpraktek untuk kemudian melihat hilal, karena kita juga punya laboratoriumnya sendiri, sehingga di bagian praktek kita ya nggak hanya cuma teoritik, tapi dalam konteks praktek langsung kita terjun ke lapangan gitu ya Bapak. ya. Oh iya. Justru ini saya baru tahu ada ini pusat studi ilmu falak gitu Pak. Pusat studi ilmu falak ada. Oke. Nanti itu apa aja Pak yang ada di pusat studi ilmu falak itu Pak? Untukin apa waktu sholat atau gimana Pak? Kalau untuk mekanisme bisnis memang biasanya akan kerjasama dengan beberapa instansi yang kemudian nanti kita mengukur arah kiblatnya. Arah kiblatnya memang belum belum masif, karena memang yang beliau yang kompeten untuk membidangi ini sedang tugas belajar, sehingga tidak berada di kampus untuk saat ini. Tapi memang kita punya, dan labnya dan alat-alatnya juga ada fasilitasnya. Ada fasilitas untuk itu. Oke, berarti nggak cuma teori saja yang ada di kelas, tapi langsung kita terjun ke lapangan. Terus dari pihak kampus juga memfasilitasi ya peralatan-peralatan dan juga ruangan-ruangan yang ada gitu ya Bapak. Nah, oke, untuk selanjutnya ini Bapak. Nah, untuk lulusan HKI ini kan udah lama ya Bapak, mesti udah banyak lulusan lah dari program studi HKI. Ini kemana aja Pak nanti prospek kerjanya gitu Bapak? Kalau di hukum keluarga Islam itu memang nanti biasanya ada beberapa yang kemudian jadi hakim di peradilan agama, atau kemudian ada yang jadi pengacara juga ada. Lalu kemudian di bawah Kementerian Agama biasanya yang paling banyak itu baik di penyuluh maupun di Kementerian Agama sendiri, karena program studi kita itu sudah lama, banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah berada di pos-pos tertentu. Misalnya kemarin kita juga mendatangkan alumni kita yang menjabat di Kementerian Haji Kota Salatiga, atau kita juga kemarin mendatangkan dari alumni yang bekerja di pengadilan agama. Nah itu, atau yang jadi hakim di pengadilan agama kita juga ada, sehingga memang cakupan kerja untuk hukum keluarga Islam itu sangat banyak sekali. Luas gitu ya Pak, sangat luas. Oh ya, kalau tidak salah ada yang ke Komisi Yudisial Pak, lulusan Fakultas Syariah. Ada salah satu mahasiswa lulusan program studi hukum keluarga Islam yang kemudian sekarang menjabat menjadi penghubung Komisi Yudisial di Provinsi Jawa Tengah. Dan kemarin juga beliau kita ikutkan sebagai dalam prosesi akreditasi sebagai mitra, karena beberapa dari kita kalau kemudian ada agenda pembelajaran untuk magang, itu biasanya kita juga menempatkan di penghubung Komisi Yudisial. Berarti memang sangat luas sampai KI juga Bapak. Pas banget ini Sobat Fasya. Terus ini kan di Fakultas Syariah ada 3 prodi sekarang Bapak. Ada hukum keluarga Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, dan juga hukum tata negara. Nah, yang hukum keluarga Islam ini apa sih perbedaannya dari prodi-prodi yang lain yang ada di Fakultas Syariah? Tentu konsentrasi keilmuan itu yang kemudian membedakan. Konsentrasi keilmuan dari hukum keluarga Islam itu konsentrasinya memang sekup secara aturannya agak sempit. Sekup aturannya itu berarti ada di Undang-Undang 1974 dan segala bentuk yang kemudian berkaitan dengan itu. Cuman dalam konteks sosiologisnya dia akan sangat luas sekali, karena kita akan membahas dinamika hukum keluarga Islam tidak hanya dalam aturan sebenarnya, tapi juga dalam lingkup sosial prakteknya yang ada di lapangan. Bisa itu memang sosial di lingkungan keluarga tertentu, atau bisa juga dalam konteks problem yang dihadapi oleh
keluarga pasangan yang beragama Islam, dan itu sangat banyak sekali karena memang mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Islam. Sehingga memang problem seputar hukum keluarga itu menjadi problem yang kemudian banyak bisa dikupas untuk pendidikan. Ini. Oke, nah Sobat Fasya, jadi dari program studi HKI ini lulusannya tuh sangat keren loh. Ada yang jadi hakim pengadilan agama, kemudian ada juga yang jadi penghubung di komisi yudisial, ada juga yang jadi pengacara, dan masih banyak lagi tentunya Sobat Fasya. Nah, tak terasa ya sudah di penghujung acara saja. Terima kasih untuk Sobat Fasya yang telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga Bapak Ahmadi sebagai narasumber di podcast perdana ini. Jangan lupa untuk Sobat Fasya semua untuk like, subscribe, dan komen di link yang ada di bawah. Oke, saya Munti Atul Badiah pamit undur diri. Oh ya, setelah ini jangan kemana-mana ya, ada kejutan untuk Sobat Fasya semua. 2, 1. Negara yang baik tidak langsung dibangun dengan komunitas yang besar. Negara yang baik dibangun dengan kumpulan komunitas kecil yang kuat. Entitas keluarga menjadi fondasi penting dalam membangun negara yang kuat. Keluarga yang harmonis dan sehat akan melahirkan pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan. Mari bergabung di program studi Hukum Keluarga Islam. Kita belajar hukumnya, kita jaga keharmonisan strukturnya, dan kita kuasai masa depannya. Sampai jumpa di UIN Salatiga. Sampai jumpa Sobat Fasya semua. Nggak tahu aku gitu masih.